Selamat datang di podcast Politeknik Mercusuar Indonesia. Pembahasannya tentang sosio-informatika dan dampak sosial teknologi informasi. Mau tahu nggak yang di samping saya narasumber siapa? Perkenalkan, namanya Paul. Kesibukannya hari ini apa? Kesibukannya 2, kuliah sama kerja. Emang bisa? Bisa dong, kalau di Polimersia itu bisa. Yang penting tidak mengganggu SKS gitu. Kali ini kita akan membahas topik yang sangat relevan di era digital, yaitu sosio-informatika dan dampak sosial teknologi informasi. Bersama saya ada narasumber keren, seorang mahasiswa Prodi Teknik Informasi Politeknik Mercusuar Indonesia, aktif juga sebagai BEM, yaitu Kak Paul. Halo Kak, apa kabar? Halo, sehat selalu, baik banget. Senang bisa diajak ngobrol dengan Mbak Siska. Temanya menarik ya, guys ya. Karena kita sekarang membahas teknologi. Iya. Juga bagian dari hidup kita semua. Langsung aja ya Kak ya. Iya. Banyak yang mungkin belum tahu sebenarnya apa sih sosial informatika? Oh ya, sosial informatika adalah bidang ilmu yang mempelajari hubungan timbal balik antara manusia dan teknologi informasi. Bidang ini mengkaji bagaimana perkembangan teknologi seperti internet, media sosial, dan kecerdasan buatan yang mempengaruhi interaksi atau sosial kita, baik ekonomi, budaya, ataupun etika masyarakat. Sosial informatika tidak hanya fokus pada aspek teknis saja ya, tetapi juga pada bagaimana teknologi dapat digunakan bertanggung jawab bagi pihak-pihak atau oknum-oknum untuk memperluas sosial bagi manusia kita. Ya. Mengapa sosial informatika penting dipelajari di era digital saat ini? Penting sekali, sangat penting, apalagi sosial informatika itu sebagian dari hidup kita hampir ya. Ya. Jadi sangat terhubung dengan teknologi. Dengan memahami sosial informatika, masyarakat dapat menilai secara kritis bagaimana teknologi mempengaruhi perilaku sosial mereka dan pola pikir mereka. Bidang ini juga kita dibantu mengantisipasi dampak negatif seperti ketimpangan sosial atau digital atau penyalahgunaan data gitu, sekaligus memaksimalkan potensi positif ya teknologi dalam pendidikan kita, ekonomi kita, ataupun komunikasi kita secara global gitu. Nah, kemudian Kak Paul, bagaimana teknologi informasi mengubah pola interaksi sosial masyarakat? Teknologi informasi itu sangat interaksi itu sangat mempengaruhi bagi kita sebenarnya. Kini komunikasi lagi tidak terbatas pada jarak dan waktu. Orang dapat terhubung melalui media sosial, pesan instan, ataupun video call. Namun, ya perlu kita ketahui juga ya, interaksi digital juga dapat mengurangi kedekatan secara virtual atau secara emosional. Karena komunikasi tak muka semakin jarang kita lakukan. Hingga muncul fenomena seperti dunia maya gitu ya, yang kadang membuat orang juga lebih aktif secara digital daripada di kehidupan nyata gitu. Nah, kalau kita lihat teknologi membawa banyak kemudian ya Kak ya. Menurut Kakak apa dampak positif terbesar bagi masyarakat? Dampak positif bagi teknologi itu sangat banyak ya. Perlu kita ketahui juga seperti komunikasi itu juga semua memudahkan kita dalam menggunakan teknologi atau memperlancar interaksi kita dengan sesama gitu. Teknologi itu membuat masyarakat lebih cepat mendapatkan berita juga atau pengetahuan, pendidikan. Selain itu, teknologi menciptakan lapangan kerja baru gitu, baik dari website ataupun media-media sosial lainnya dengan memamerkan lowongan-lowongan kerja gitu. Dengan teknologi, individu dapat mengembangkan kreativitas gitu, membangun bisnis online, atau berpartisipasi aktif dalam isu-isu sosial secara global tanpa batas geografis. Selanjutnya Kak, bagaimana teknologi memengaruhi dunia pendidikan? Sekarang sistem teknologi itu sangat mempengaruhi ya. Apalagi bagi dunia pendidikan. Tanpa teknologi, dunia pendidikan itu seperti mati.
mampu mengembangkan pendidikan kita, apalagi dalam mengakses atau belajar dari gitu. Namun tantangannya juga adalah memastikan semua siswa-siswa juga memiliki akses atau perangkat internet yang memadai agar tidak ketimpangan pendidikan digital gitu. Lalu apa pengaruh teknologi terhadap dunia kerja dan ekonomi di masyarakat? Ya, kalau soal itu sih sangat berpengaruh ya Mbak Siska. Ya, apalagi sekarang banyak yang namanya penggantian pekerja atau banyak digunakan AI gitu ya. Jadi teknologi itu menciptakan sebenarnya transformasi dalam dunia kerja juga tergantung di mana kita menggunakannya. Dalam teknologi ini juga kita bisa mendukung pertumbuhan kita seperti e-commerce atau ekonomi digital atau memungkinkan masyarakat membuka usaha tanpa harus memiliki toko fisik. Namun masyarakat juga gitu harus belajar atau meningkatkan keterampilan digital agar tetap relevan di dunia kerja modern. Tuh. Oke, semakin seru pembicaraan hari ini ya. Ya, Lalu bagaimana teknologi informasi membantu pemerataan ekonomi di masyarakat ya Kak? teknologi informasi sangat membantu dalam pemerataan ekonomi dengan membuka akses yang lebih luas terhadap peluang bisnis, pendidikan ataupun sumber daya juga itu melakukan sebuah pemerataan yang bagus ya. Seperti melalui internet, masyarakat di daerah terpencil dapat menjual produk lokalnya ke manapun secara online tanpa mengenal batas geografis ya. Belajar keterampilan baru juga bisa kita lihat di teknologi itu. Atau mengakses layanan keuangan digital juga kita bisa mengatur pengeluaran atau pendapatan kita dengan menggunakan teknologi gitu. Namun jika tidak diimbangi dengan literasi digital justru bisa menimbulkan ketimpangan baru antara mereka yang mampu dan tidak mampu apalagi memanfaatkan teknologi gitu. Oke. Kalau begitu dampak negatif apa yang paling sering muncul karena perkembangan teknologi? Itu kesenjangan digital itu adalah perbedaan apa di mana kita menggunakan teknologi informasi antar input atau antar wilayah itu masyarakat di kota besar bisa memiliki akses tercepat gitu. Jadi seperti kayak masyarakat juga di kota gitu. Jadi agak lambat gitu ya. Jadi ada kesenjangan di situ. Jadi oleh karena itu, baik pemerintah dan lembaga pendidikan sangat penting untuk mempersempit jurang digital. Ya, gitu. Oke. Kemudian Kak Paul, bagaimana cara mengatasi kesenjangan digital di Indonesia? Mengatasinya itu tergantung di mana kerjasama pemerintah juga ya, pemerintah dengan memperluas infrastruktur internet hingga ke daerah terpencil, menyediakan perangkat teknologi dengan harga terjangkau gitu, dan meningkatkan literasi digital masyarakat. Pemerintah, swasta, dan lembaga pendidikan perlu bekerja sama agar semua lapisan masyarakat memiliki kemampuan dasar gitu, menggunakan teknologi secara efektif gitu. Dengan begitu masyarakat digitalisasi dia bisa dirasakan secara merata, bukan hanya sekelompok-kelompok tertentu gitu. Nah, selanjutnya, Kak, apa dampak media sosial terhadap kehidupan sosial masyarakat? Dampaknya sangat banyak ya. Media sosial itu memiliki dua sisi sih sebenarnya. Di satu sisi memperkuat koneksi sosial, mempercepat penyebaran informasi, dan memudahkan masyarakat berpartisipasi dalam isu semua sosial. Namun di sisi lain juga, media sosial dapat menimbulkan kecanduan, menurunkan interaksi tatap muka, dan memunculkan budaya pamer. Itu sebuah sisi yang berbeda dari sisi yang pertama. Selain itu, informasi palsu juga seperti menyebarkan berita hoax juga menyebabkan konflik sosial gitu dan menurunkan kualitas komunikasi publik juga begitu. Oke. Kak, sering banget ya kita dengar istilah literasi digital. Sebenarnya apa maknanya dan kenapa penting ya, Kak? Literasi digital itu sangat penting sekali, apalagi sekarang banyak berita hoax. Tanpa literasi kita bisa menyalahgunakan media sosial gitu. Yang penting dunia digital itu harus kita
kaitkan dengan literasi. Dengan literasi digital, masyarakat dapat berpikir kritis gitu terhadap konten atau privasi orang atau memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang produktif dan positif bagi kehidupan masyarakat maupun ekonomi masyarakat itu sendiri. Nah, setuju banget ya. Dan ngomong-ngomong soal etika, banyak juga ya Abah ya. Iya, betul. Terkadang oknum-oknum saja ya gitu ya. Nah, kadang-kadang ada beberapa oknum juga melakukan kesalahan-kesalahan atau melanggar etika tentang pemakaian teknologi. Jadi kita tetap harus menjaga sopan santun, menghargai privasi, dan berpikir sebelum mengunggah sesuatu. Ya, begitu Mbak, proses gitu ya. Oke. Nah, apa saja risiko sosial dan penggunaan teknologi secara berlebihan ya Ayah? Oh, resikonya sih sangat banyak ya. Apalagi Pasti. penyalahgunaan teknologi gitu ya Mbak ya. Penggunaan teknologi secara berlebihan itu menimbulkan masalah sosial secara seperti isolasi, penurunan empati, atau gangguan komunikasi nyata gitu ya. Banyak orang lebih fokus pada dunia maya gitu daripada dunia nyata, sehingga ada kesenjangan sosial gitu. Selain itu muncul masalah kesehatan mental seperti kecanduan, stres, ataupun depresi akibat tekanan sosial di media gitu. Oleh karena itu kita perlu juga menjaga keseimbangan gitu ya Mbak ya, terhadap dunia digital maupun dunia kita sekarang yang nyata ini. Nah, Ya. kalau menurut Kakak, bagaimana teknologi informasi memengaruhi pola pikir generasi muda saat ini? Teknologi itu sangat mempengaruhi pola pikir, apalagi tentang belajar sesuatu yang baru itu. Menjadi orang lebih terbuka atau kreatif gitu ya. Dari terhadap perubahan. Mereka tumbuh di era informasi yang serba cepat, di mana kita belajar berkomunikasi juga dan berkreasi bisa dilakukan dengan ponsel yang sedang kita pegang sekarang. Namun tanpa tanpa batas juga membawa tantangan besar, tanpa infrastruktur juga kita bisa menjadi hambatan generasi muda sekarang ini. Akibatnya kita itu kekurangan gitu. Oleh karena itu penting menanamkan juga literasi digital agar mereka tidak hanya menjadi pengguna teknologi tetapi juga pencipta inovasi yang beretika gitu. Oke. Nah, bagaimana menurut Kakak perkembangan teknologi memengaruhi nilai-nilai sosial dalam masyarakat? Sangat berpengaruh sekali. Perkembangan teknologi itu sangat membawa perubahan besar terhadap nilai sosial seperti gotong royong, sopan santun, dan empati. Di era digital, komunikasi menjadi lebih cepat tetapi juga lebih individualistik ya. Banyak orang berinteraksi melalui layar daripada dunia nyata gitu secara langsung. Sehingga rasa kebersamaan dan empati bisa berkurang gitu. Namun di sisi lain juga, teknologi juga memungkinkan munculnya solidaritas baru atau seperti gerakan sosial online gitu dan penggalangan dana digital. Jadi nilai sosial tidak hilang di situ ya, melainkan berevolusi. Tantangannya adalah di mana kita harus menjaga agar teknologi tetap digunakan untuk memperkuat bukan untuk melemahkan hubungan kemanusiaan gitu. Apa dampak teknologi informasi terhadap privasi individu? Privasi individu itu sangat berdampak ya. Apalagi kebocoran data ya Mbak. Terus apalagi data kita bocor bisa itu sangat mempengaruhi teknologi ya yang kita pakai gitu ya, atau mempengaruhi privasi kita. Jadi teknologi informasi itu membawa kemudahan juga sekaligus ancaman ya. Setiap aktivitas online dari pencarian di Google hingga unggahan media sosial meninggalkan jejak digital kita atau algoritma kita itu terbaca ya. Data pribadi kita seperti lokasi, kebiasaan, atau preferensi bisa dikumpulkan atau oleh perusahaan atau pihak yang tidak bertanggung jawab. Akibatnya muncul risiko yang namanya pencurian identitas. Ya gitu. Manipulasi perilaku atau penyalahgunaan data. Jadi kita itu harus kesadaran privasi digital itu sangat penting kita terapkan bagi kita ataupun bagi masyarakat itu. Tuh. Penggunaan atau dengan cara bisa kita lakukan dengan cara penggunaan kata sandi yang kuat, hati-hati terhadap informasi atau menjaga seperti menjadi langkah dasar itu
kayak mana kita itu harus menjaga diri atau mengenal apa, tidak boleh sembarang mengunggah itu postingan-postingan gitu. Iya. Oke. Dan menurut Kakak bagaimana cara mengatasi bisa menjaga etika dalam menggunakan teknologi? Sangat mudah sih sebenarnya etika itu. Etika digital itu sebuah fondasi penting dalam kehidupan modern ya. Untuk menjaga etika, masyarakat perlu sadar bahwa apapun yang dilakukan di dunia maya maupun konsekuensi nyata, menghormati privasi orang lain, tidak menyebarkan berita palsu dan bersikap sopan di media sosial adalah langkah awal di mana kita sudah menerapkan etika itu. Ya, di mana etika itu sudah tercipta tanpa harus mengatakan saya beretika gitu ya. Nah, selain itu, pengguna teknologi harus juga memahami perbedaan antara kebebasan berekspresi atau dan ujaran kebencian. Dengan menanamkan nilai tanggung jawab, kejujuran dan empati dalam setiap interaksi digital, teknologi bisa menjadi alat sebagai alat kebaikan sosial, bukan sumber konflik atau perpecahan gitu ya. Iya, seperti itu. Nah, topik yang lagi hangat kecerdasan buatan alias AI ya. Menurut Kakak bagaimana dampaknya terhadap kehidupan sosial? Oh, AI. Yang Hmm. sekarang siapa yang tidak tahu AI? Iya. AI juga banyak digunakan apa? Sekarang ini banyak digunakan di mana-mana ya. Jadi AI itu sangat apa ya? Oh, sebagai alat juga untuk perkembangan kita manusia atau juga sebagai ancaman. Jadi kecerdasan buatan membuat perubahan besar dalam kehidupan sosial. AI digunakan dalam aspek atau dari rekomendasi film, diagnosis medis hingga sistem keamanan. Kehadirannya membuat hidup kita lebih gampang gitu, menimbulkan dan juga bisa menimbulkan dilema etika dan juga seperti menggantikan pekerjaan manusia juga bisa gitu. Oleh karena itu pengembangan AI harus disertai dengan regulasi dan tanggung jawab moral juga agar tetap berpihak pada kemanusiaan dan nilai-nilai sosial kita itu sendiri. Ya, itu. Oh, jadi kuncinya tetap di pengendalian manusia ya Kak ya? Ya, betul sekali. Kita itu harus tetap jadi pusat pengendalian teknologi gitu. Jadi seharusnya teknologi itu hanya untuk membantu manusia ya, Iya. bukan menggantikan manusia. Gitu, Mbak Pres kata. Nah, bagaimana menurut Kakak teknologi memengaruhi pola konsumsi informasi masyarakat? Ya, teknologi itu simpel mengubah cara masyarakat menjadi atau mencari dan mengkonsumsi informasi itu sangat mudah. Dulu kita dapat informasi itu seperti televisi, atau kabar, surat kabar gitu. Sekarang informasi hadir setiap detik melalui media sosial ataupun portal daring. Kecepatannya membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan berita, tetapi juga rawan terpapar hoax atau berita palsu gitu. Banyak orang membaca apa judul tanpa memverifikasinya terlebih dahulu sehingga banyak orang tertipu. Ah, maka dari itu kita juga harus berpikir kritis terhadap informasi baik dari segi informasi digital, informasi sosial media ataupun informasi-informasi yang lain yang berkaitan dengan teknologi. Nah, sekarang semua orang hampir pasti punya media sosial ya. Menurut Kakak bagaimana dampak terhadap kehidupan sosial kita? Ya, media sosial itu membuat kita lebih mudah berinteraksi, tetapi juga menciptakan dunia yang serba pamer gitu ya. Kadang orang suka pamer apa, pamer kekayaan, pamer apa, skill, pokoknya pamer di situ dan cepat bereaksi gitu. Banyak orang menilai diri mereka berdasarkan jumlah like juga atau komentar. Akibatnya muncul beberapa orang atau stres sosial dan fenomena FOMO, takut tertinggal dari orang lain gitu. Tapi kalau digunakan dengan bijak, media sosial bisa menjadi apa alat yang luar biasa untuk belajar, berkarya, dan memperkuat solidaritas sosial. Ya. Nah, setuju banget. Jadi, semuanya tergantung cara kita menggunakan. Kemudian, bagaimana teknologi dapat membantu meningkatkan kualitas hidup masyarakat, Kak? Iya, sangat bagus itu. Teknologi itu sangat sangat berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup kita juga dengan kualitas
hidup kita tuh bisa ditingkatkan dengan teknologi. Mm. Aplikasi kesehatan sepertinya gitu memungkinkan masyarakat membantu kondisi tubuhnya secara mandiri. Seperti juga platform pendidikan, apa daring memperluas belajar dari siapapun gitu. E-commerce juga membantu peluang ekonomi gitu. Bahkan bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil juga bisa terbantu melalui apa penjualan-penjualan melalui media sosial. Tuh. Selain itu inovasi seperti smart city membantu menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan ramah penduduk gitu. Namun melihat ini hanya bisa dirasakan jika memiliki kemampuan digital yang baik dan cukup dan juga akses sarana yang merata terhadap teknologi gitu. Nah, bagaimana hubungan antara sosio, informatika, dan kebijakan publik? Sosial informatika itu sangat berperan penting dalam perumusan kebijakan publik, terutama yang berkaitan dengan teknologi ya dan masyarakat. Pemerintah perlu memahami dampak apa namanya sosial dan kebijakan digital seperti perlindungan data, literasi digital ataupun keamanan siber. Dengan pendekatan sosial informatika, kebijakan bisa dibuat lebih manusiawi dan inklusif. Misalnya dalam pembuatan undang-undang IT perlu mempertimbangkan aspek etika, psikologi, dan budaya masyarakat itu sendiri. Jadi sosial informatika itu menjadi jembatan di mana antara dunia teknologi dan nilai-nilai sosial yang perlu itu perlu dilindungi negara gitu. Iya. Nah, mengapa etika digital sangat penting di era modern, Kak? Etika digital itu menjadi sangat penting karena teknologi itu menjadi menyentuh semua aspek kehidupan mulai dari komunikasi, pekerjaan hingga privasi gitu. Tanpa etika, teknologi bisa digunakan untuk merugikan orang lain seperti menyebarkan kebencian, hoax atau berita-berita palsu. Jadi etika digital itu mengajarkan kita untuk bertanggung jawab ya Mbak Prasidka. Ya gitu. Dan sehingga kita menggunakan apa teknologi itu dapat menghormati hak orang lain dan menjaga keamanan pribadi mereka juga. Dengan menerapkan etika digital, pasti masyarakat tidak hanya cerdas ya, cerdas, tetapi teknologi juga bisa kita gunakan sebagai dan tidak disalahgunakan gitu. Juga apa dikatakan beradab dalam berinteraksi di dunia maya gitu. Nah, kalau dihubungkan dengan budaya lokal, apa teknologi bisa jadi ancaman buat kita? Ya tergantung. Bisa tidak, bisa iya. Kalau tidak dikelola dengan baik, budaya lokal bisa terguras oleh budaya global. Tapi justru teknologi bisa jadi alat pelestarian budaya gitu, kayak pamer budaya di media sosial. Misalnya kita bisa membuat konten dengan tarian daerah kita bisa posting gitu, kita perkenalan budaya gitu. Iya. Jadi seperti bahasa lokal ataupun semacamnya yang terkait dengan budaya masing-masing gitu. Nah, bagaimana sosial informatika membantu kita memahami dampak teknologi di masa depan? Sosial informatika itu sangat apa membantu kita melihat bagaimana teknologi mempengaruhi manusia dari waktu ke waktu. Dengan mempelajari interaksi sosial di dunia digital, kita bisa memprediksi masa depan gitu dan berinovasi seperti AI, metaverse atau robotika gitu. Dan ini membantu atau memberi panduan kita tentang cara beretika dan bersosial di media sosial gitu dan tidak merugikan manusia yang lain. Jadi sosial informatika itu bukan hanya ilmu analisis saja, tetapi juga alat refleksi di mana kita diperingatkan agar kemajuan teknologi selalu diarahkan kepada kesejahteraan masyarakat, bukan hanya efisiensi atau keuntungan ekonomi saja gitu. Nah, menurut Kak Paul, bagaimana seharusnya masyarakat menghadapi era digital agar tetap manusiawi? Masyarakat harus menyikapi di era digital dengan bijak, seimbang, atau beretika itu sangat penting ya Mbak Francisca. Apalagi sekarang banyak apa berita-berita hoax gitu. Jadi tanpa bantuan juga dari pemerintah juga itu akan apa mengganggu apa pemberian berita-berita hoax itu. Teknologi memang penting tetapi tidak boleh menggantikan nilai kemanusiaan seperti empati, sopan santun, dan solidaritas
setiap perlu belajar mengontrol gitu penggunaan teknologi, bukan dikontrol olehnya, bukan teknologi yang kontrol kita, tapi kita yang kontrol teknologi. Pendidikan karakter dan literasi digital harus berjalan beriringan agar manusia tetap menjadi pusat perkembangan, di mana dengan cara itu kita tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang cerdas, tetapi juga manusia yang memiliki hati dan nilai sosial gitu. Nah, kalau bicara solusi, apa yang bisa dilakukan masyarakat agar dampak negatif teknologi bisa diminimalisir? Kalau soal masyarakat dan tahap solusinya itu ada 3 hal yang penting. Yang pertama yaitu meningkatkan literasi digital, belajar gitu, cara menggunakan teknologi secara cerdas. Kemudian yang kedua, memperkuat etika digital agar kita tetap sopan meskipun ada hal-hal yang tidak enak dilihat gitu. Bertanggung jawab dan di dunia maya itu sendiri. Tiga, menciptakan kehidupan online dan offline. Jadi ada keseimbangan. Kita tidak terlalu terikat pada media sosial itu, dunia maya. Jangan sampai teknologi mengambil alih waktu bersama keluarga, teman, ataupun pacar, ataupun diri sendiri gitu. Oke. Nah, bagus banget ya. Dan terakhir, menurut kakak, Hmm. bagaimana masyarakat bisa tetap manusiawi di tengah kemajuan teknologi? Ya, caranya sederhana, tapi penting juga kita Ya. perhatikan. Jangan lupa juga di balik layar ada nilai-nilai kemanusiaan yang perlu kita perhatikan juga gitu di setiap masalah gitu. Teknologi boleh canggih, tetapi ada empati, kejujuran, dan kepedulian tetap harus jadi dasar di mana kita menggunakan teknologi tersebut. Kalau kita kalau kita bisa menjaga nilai-nilai itu, teknologi justru akan membuat dunia lebih manusiawi, bukan sebaliknya gitu. Oke. Wah, luar biasa banget pembahasan kita hari ini. Iya, betul Dan sekali. banyak banget pelajaran yang diambil dari topik sosial informatika ini. Intinya teknologi itu netral tergantung siapa yang Iya, gunakan betul. dan untuk apa. Iya. Betul banget, betul banget. Benar Semoga sekali. masyarakat semakin sadar apa arti dari kebijakan teknologi, apa gimana etika apa kita menggunakan teknologi di media sosial. Jadi semuanya akan gimana akan teranalisis atau menetralkan kehidupan kita dengan sekarang sama kehidupan nyata gitu. Hmm. Nah, terima kasih banyak ya Kak Paul sudah hadir di podcast kali ini. Dan buat teman-teman yang menonton podcast ini, jangan lupa gunakan teknologi untuk membangun, bukan menghancurkan. Sampai jumpa di podcast lain kalinya. Oke.